Oke. Sampun. Oh iya. Selamat pagi Bu Sri. Selamat pagi Bu Era. Gimana kabarnya? Astung kara baik. Di bawah baik saja. Ya harus baik ya. Harus baik Bu, karena kita sampai di Desember nih. Ya lagi sekitar berapa bulan ya Bu ya? Dari lagi Oktober, 2 bulanan November, lah. ya 2 bulanan Dua lebih ya. bulan lebih lah. Ya, galungan juga sudah terlewati ya Bu ya. Sekarang saing galungan. Nggak pulang kampung Bu Sri? Untuk hari ini tidak pulang kampung dulu. Nanti lihat situasi lah Bu. Karena ini hari raya masih lumayan banyak juga nih di kegiatan tiang di masyarakat. Jadi seperti itu. Ada lumayan kegiatan. Yeah. Baik Bu Sri, karena hari ini adalah acara kita untuk ngobrol-ngobrol santai lah seperti itu Bu. Artinya tidak tidak lama juga waktunya. Yang ingin saya tanyakan hari ini, apa yang ingin Ibu bicarakan hari ini? Kita ngobrol-ngobrol apa nih hari ini Bu Sri? Baik, Bu Era, terima kasih sudah meluangkan waktu dengan saya untuk mendengarkan curhat saya, curhat jadi ibu, curhat jadi guru. Multi talent ya Bu. Curhatnya seorang multi talent. Jujur Bu Era, jadi saya di awal ikut CGP itu kita kan masih liburan Bu Era. Jadi Iya, liburan. pengaturan waktu tidak terlalu, saya rasa tidak terlalu kesulitan. Namun di akhir-akhir ini ketika saya masuk ke modul 2, itu kebetulan bertepatan dengan sedikit ada pergeseran jam mengajar Bu Era. Jadi di sini di sekolah saya kebetulan sistemnya 5 hari kerja, di mana Senin sampai Kamis itu anak-anak belajar dari jam 7:30 itu sampai dengan jam 1:30. Kemudian dari jam 2 itu ada P5, ada ekstra, dan lain sebagainya. Di hari Jumat itu di sekolah kami itu full kegiatan sarapan bersama, kemudian senam, kemudian pramuka dan P5. Nah, itu sudah berjalan di awal tahun pelajaran dan saya tidak mempermasalahkan untuk 5 hari kerja itu. Nah, kemudian munculnya kebetulan bersamaan dengan kita masuk ke modul 2 itu Bu Era. Karena ada sedikit perubahan di jadwal mengajar, saya semua mata pelajaran kecuali bahasa Bali kalau tidak salah dengan seni budaya itu dipotong 1 jam pelajaran untuk dijadikan proyek P5. Nah, sebenarnya sih saya diuntungkan ya dengan pemotongan 1 jam itu, artinya saya bisa masuk lebih sedikit jam saya. Tapi permasalahannya adalah ketika lagi 1 jam itu saya yang sebagai wali kelas itu dimasukkan lagi ke menjadi fasil P5. Nah, sementara kegiatan P5 itu adanya di hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat. Berarti saya harus standby di sekolah itu mendampingi murid untuk P5 di 3 hari itu sorenya. Nah, jujur saya ingin profesional Bu Era. Jadi itu adalah tugas saya. Saya menyadari saya ingin melaksanakannya dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Tetapi kadang-kadang
saya tidak bisa menyelesaikan beberapa hal yang sifatnya mendesak, sehingga saya harus bawa pulang lagi ke rumah. Sementara kalau ibu-ibu kalau bawa ke rumah, saya bawa ke rumah, rasanya saya bisa nih ngerjakan di rumah, ternyata di rumahnya gini, pragat mekejang. Besoknya saya bawa lagi ke sekolah. Tugasnya bolak-balik lagi ya, Bu? Iya, tugasnya bolak-balik lagi, nggak selesai-selesai. Jadi saya harap, gimana ya, saya berharap bisa apa namanya, memanajemen itulah, Bu Era. Baik Bu Sri, jadi lumayan juga ya, artinya tugas tambahan dari Bu Sri, menjadi wali kelas, menjadi fasilitator proyek, seperti itu ya Bu ya. Belum juga ada pergeseran jam, seperti itu. Berarti dari pergeseran jam, dari ke5 hari kerja, setelah itu ada pengaruh untuk jam mengajar Ibu, seperti itu. Ya, saya pengaruhnya begini Bu Era. Di awal saya perencanaan kan saya menggunakan 3 jam pelajaran, 2 jam pelajaran, karena 5 jam kan. Jadi kalau 3 jam saya bisa leluasa untuk kegiatan praktek dan lain sebagainya. Karena waktunya lebih banyak. Nah, sekarang kalau sudah 2 jam itu, saya harus gimana caranya memperpendek yang 3 jam ini supaya menjadi 2 jam. Berarti ada beberapa hal yang harus saya perbaharui dan itu membutuhkan waktu karena saya harus, kan kita harus merancang strategi lagi nih. Saya nggak bisa nih prakteknya, jadi saya harus ganti dengan apa. Jadi itu yang saya rasa membutuhkan waktu, sehingga saya merasa kewalahan, Bu Era. Berarti dari berapa tadi Bu? 5 jam ke 4 jam. 4 jam. Berarti materinya masih tetap seperti dulu berarti Bu ya? Masih Bu Era. Masih tetap. Kalau di biologi cenderung ada praktek juga. Bagaimana caranya Ibu seperti itu agar prakteknya bisa berjalan, setelah itu materinya juga bisa tersampaikan? Bagaimana cara Ibu mengatur? Saya gini Bu Era, di awal saya agak kagok kan, karena di awal-awal itu. Jadi saya berusaha untuk sekarang itu memberikan materinya itu jauh hari sebelum saya tatap muka di kelas. Jadi saya kombinasikan sih. Kalau dulu mungkin ya sudah terlaksana seperti itu, tapi saya mungkin belum terlalu fokus di sana karena kita masih ada. Nah, kemudian dalam praktek itu LKPD yang saya buat gitu, saya share sebelumnya Bu Era. Jadi saya share sebelumnya di grup WA, walaupun nanti pada saat tatap muka saya tetap print out kan itu. Jadi mereka sudah ada bayangan lah untuk melaksanakan praktek itu. Walaupun ya mungkin karena mereka masih kelas 7, saya ngajarnya di kelas 7 Bu Era. Anak-anak masih peralihan dari SD ke SMP. Saya tidak bisa dengan kecepatan yang ya boleh dibilang jalannya masih agak pelan Bu Era. Dia mungkin murid-murid itu masih perlu waktu untuk memahami pola mengajar saya, karakter saya seperti itu, sehingga kadang-kadang saya tidak bisa menyelesaikan pembelajaran itu tepat sekali seperti modul ajar yang saya buat karena anak-anak butuh waktu juga untuk mengerjakan itu. Jadi begitu Bu Era. Jadi Ibu sudah menyiasati itu dengan asinkronus dan sinkronus seperti itu ya Bu, biar materi juga tetap jalan, setelah itu praktek di labnya juga bisa berjalan juga nih di kelas. Selanjutnya apa ya yang ingin Bu Sri dapatkan dari bincang-bincang kita hari ini? Yang saya ingin dapatkan Bu, saya ingin lebih memaksimalkan, mengoptimalkan waktu luang saya untuk mengerjakan tugas-tugas saya
yang sekiranya biasanya saya kira bisa saya selesaikan di rumah, begitu Bu. Jadi saya kan masih punya nih di hari Senin itu saya hanya ada 2 jam. Berarti saya masih punya kurang lebih 6 jam waktu kosong, waktu luang lah, tidak Iya, Bu. masuk kelas. Kemudian di hari Rabu saya masih punya 2 jam, di hari Kamis saya masih punya kurang lebih 4 jam. Jadi saya ingin memaksimalkan waktu itu untuk mengerjakan tugas-tugas saya, baik itu tugas CGP, baik itu tugas misalnya selaku wali kelas, koreksi, dan lain sebagainya. Seperti itu Bu Era. Baik, Bu Tri. Jadi Ibu ingin memiliki dan ingin memanajemen waktu yang baik ya, Bu ya. Ya, Iya. betul Bu Era. Jadi kalau menurut Ibu manajemen waktu yang baik itu seperti apa sih, Bu Sri? Saya punya angan-angan begini Bu. Tugas kantor, katakanlah tugas saya di sekolah ya saya selesaikan di sekolah. Tugas saya di rumah saya selesaikan di rumah. Jadi saya ingin meminimalisir membawa tugas sekolah itu ke rumah. Walaupun pada faktanya, kenyataannya mungkin tidak bisa mutlak seperti itu Bu Era. Nah, paling tidaklah saya meminimalisir lah membawa pekerjaan sekolah, kantor ke rumah. Jadi yang saya inginkan ya seperti itu Bu Era. Berarti Bu Sri ingin profesional ya, tugas seorang guru saya bisa selesaikan di sekolah, tugas saya di rumah sebagai seorang ibu juga bisa saya selesaikan dengan baik nih Bu Sri. Nah, kalau sekarang Ibu Sri kalau dari beberapa hal yang Ibu tadi sampaikan terkait dengan kendala-kendala Ibu, permasalahan Ibu, berarti sekarang dari Ibu lagi dalam posisi yang seperti apa nih Bu Sri? Saya masih dalam posisi katakanlah galau nih Bu Era. Kalau saya diukur ditanya sudah profesional, mungkin tingkat profesionalisme saya itu berada di angka 5. Jadi karena saya masih sering bawa kerjaan nih ke rumah. Jadi saya harapannya ya lebih baik lagi lah. Berarti kondisi apa yang Bu Sri inginkan sekarang? Dalam kondisi apa? Saya inginnya sampai di rumah, saya melakukan kewajiban saya sebagai ibu, seperti itu. Kemudian barangkali kalau ada masih tugas-tugas sedikit-sedikit yang dari sekolah ya diselesaikan bisa sebelum nggak terlalu banyak begadang lah. Nah, jadi itu yang saya inginkan karena besok saya terutama sudah dituntut lagi untuk pekerjaan di pagi hari itu harus fit kan gitu Bu Era. Berarti ada pekerjaan lain yang menunggu lagi ya Bu Sri ya, kalau tidak diselesaikan hari ini nanti menumpuk seperti itu. Iya. Baik Bu Sri, dari kondisi yang Ibu inginkan seperti itu, menurut Ibu sekarang apa yang bisa Ibu lakukan untuk memanajemen waktu yang baik agar bisa profesional, agar bisa juga menjalankan tugas sebagai seorang ibu, seorang istri, bahkan bisa maksimal merawat orang tua kita seperti itu Ibu. Apa yang bisa Ibu pikirkan dan apa mungkin sudah Ibu pernah lakukan seperti itu yang bisa memanajemen waktu dengan baik? Ini ide saya Bu Era ya. Setelah saya masuk beberapa kelas dengan situasi saya seperti itu, pertama yang saya pikirkan adalah bagaimana saya membuat suatu penilaian begitu. Kita kan dituntut melakukan penilaian di akhir pembelajaran itu yang membuat saya tidak harus melakukan koreksi, membutuhkan waktu saya untuk mengkoreksi begitu Bu Era. Jadi penilaian itu simple, bisa saya terapkan mudah dan mendapatkan hasil yang
segera. Jadi itu yang pertama mungkin yang akan saya rubah pada pertemuan berikutnya, Bu Era, sehingga tidak membutuhkan waktu terlalu banyak waktu saya untuk mengerjakan hal itu. Kemudian yang kedua, apa ya? Saya inginnya di waktu-waktu luang itu, Vera, di jam-jam kosong saya manfaatkan untuk mengerjakan tugas-tugas saya. Misalnya seperti tugas CGP, tugas selaku wali kelas. Jadi saya bisa optimalkan waktu-waktu itu tanpa diganggu gitu loh. Sehingga saya bisa fokus, bisa selesai dengan deadline yang saya buat sendiri. Jadi seperti itu, Bu Era. Berarti ada dua yang apa namanya yang Bu Sri inginkan. Yang pertama ingin membuat sebuah penilaian yang lebih simpel, dan selanjutnya ingin memiliki waktu luang yang ada di sekolah itu bisa dimanfaatkan untuk membuat tugas-tugas yang lain seperti tugas CGP dan lain sebagainya. Ada dua nih Bu. Nah sekarang dari dua hal tersebut bagaimana Ibu melihatnya dan bagaimana Ibu bisa melakukannya? Gimana ya? Mungkin saya awali dulu dengan membuat penilaian yang simpel, Bu Era. Jadi penilaian yang simpel. Jadi saya setelah proses pembelajaran tidak lagi dipusingkan oleh proses penilaian. Kemudian yang kedua, saya harus benar-benar fokus menjaga situasi saya kondusif di tempat saya bekerja. Kebetulan saya tugasnya di ruang UKS, Vera. Jadi supaya gimana saya mensiasati supaya saya bisa kondisi di ruang UKS itu kondusif sehingga saya bisa fokus mengerjakan tugas gitu, tidak ada gangguan-gangguan yang lain lagi. Jadi seperti itu, Bu Era. Baik. Jadi Bu Sri nanti akan melakukan itu, satu dengan membuat penilaian yang lebih simpel, dan yang kedua butuh ketenangan Ibu Sri ya. Ketenangan untuk membuat sebuah tugas seperti itu. Mungkin kalau ada gangguan konsentrasinya menjadi buyar, seperti itu ya Bu Sri ya. Betul, itu dah gangguan saya yang paling berat itu. Oke, baik Bu Sri. Nah, dari dua opsi tersebut kira-kira yang mana Ibu bisa lakukan lebih cepat, atau mungkin bisa melibatkan orang lain yang bisa Ibu ajak berkolaborasi, atau bagaimana? Kalau saya pikir yang lebih cepat menyelesaikan tugas di jam kos itu, Bu. Jadi saya selesaikan tugas di jam kos, termasuk perencanaan penilaian di jam kos itu saya selesaikan. Kemudian selama ini yang di ruang UKS itu kan bertiga, Bu. Ada 2 orang rekan saya. Mungkin saya bisa minta tolong sama salah satunya, karena tiang bertiga itu saya lumayan banyak 24 jam ngajarnya. Rekan tiang Bu Man Mulyati itu hampir 30 jam. Kemudian ada lagi satu guru yang baru, Pak Fikri, dia masih sedikit jamnya, Bu. Jadi mungkin saya bisa minta waktu sama Pak Fikri untuk lebih standby di ruang UKS, membantu murid yang sedang sakit, butuh obat, atau bagaimana, sehingga saya tidak harus pulang pergi, terganggu dalam menyelesaikan tugas itu. Begitu, Bu Era. Oke, jadi Ibu memiliki dua rekan lagi yang bisa diajak berkolaborasi agar sama-sama jalan. Di UKS ada yang menjaga, Ibu juga bisa memanfaatkan jam kosong untuk mengerjakan tugas-tugas yang lain. Nah, jadi hari ini sudah banyak sekali yang bisa kita bincang-bincangkan dengan terkait tugas-tugas kita sebagai seorang guru. Nah, apa nih yang sudah Ibu dapatkan dari kegiatan kita hari ini? Yang sudah saya dapatkan dari bincang kita hari ini,
Bu Era, saya lega. Jadi saya sudah bisa bercerita. Mungkin teman-teman yang lain, Bu Era sendiri juga pernah mengalami hal seperti itu. Tapi kalau kita sudah sempat cerita sama teman, rasanya plong begitu, Bu Era. Yang pertama, saya harus profesional. Kita guru profesional karena sudah dibayar secara profesional, Vera. Saya harus bisa profesional dalam pekerjaan saya di kantor maupun pekerjaan kita di rumah. Nah, yang di kantor itu saya antisipasi dengan mensiasati dengan membuat penilaian yang lebih simpel, tidak membutuhkan waktu yang lama untuk penilaiannya dan mudah digunakan. Kemudian berikutnya saya harus berkolaborasi mau tidak mau dengan teman rekan saya di ruang UKS. Dalam hal ini adalah Pak Fikri. Kebetulan beliaunya baru, mungkin beliau belum beradaptasi dengan situasi di ruang UKS. Ya, saya harus melakukan pendekatan yang lebih baik lagi dengan Pak Fikri. Atau masih memerlukan waktu? Baik Bu Sri, sudah bisa ditemukan ya apa yang harus akan Ibu lakukan setelah ini. Saya sudah Ibu, saya dan Bu Dia sudah selesai. Sedikit rasa lega untuk Bu Sri karena kita sudah dapat ngobrol-ngobrol dan bincang-bincang hari ini. Baiklah Bu Sri, selanjutnya saya ingin mendengar cerita Ibu lagi setelah menerapkan apa yang Ibu paparkan tadi, bagaimana perasaannya, bagaimana pengalamannya di sesi berikutnya. Baik Bu Sri, terima kasih sudah menemani ngobrol-ngobrol kita hari ini. Semoga lancar, tetap semangat, dan selamat pagi. Sampai jumpa Bu Sri. Selamat pagi Wera, sampai jumpa.